Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Puspitasari dengan NIM FD2122012. Di video kali ini saya akan membahas tentang sistem utilitas pada bangunan tinggi. Nah, bagaimana sih caranya naik turun antar lantai pada bangunan tinggi? Nah, awal saya akan menjelaskan yaitu adanya namanya sistem transportasi vertikal pada sistem utilitas bangunan tinggi. Nah, di gambar ini terdiri dari dua sistem transportasi vertikal, yaitu tangga dengan lift. Yang mana tangga darurat ini terdiri dari dua yang berada di sisi kanan dengan sisi kiri. Sedangkan lift itu terdiri dari dua, itu lift passenger dengan lift barang atau lift service. Tangga darurat sendiri itu digunakan atau berfungsi saat evakuasi darurat, misalnya saat terjadi kebakaran, saat gempa, dan lain-lain. Dan biasanya itu juga diletakkan di sisi bangunan, dibuat dari material yang tahan api serta ventilasi tekanan udara itu tidak masuk ke bangunan ini. Secara standar, tinggi untuk tangga sendiri itu 15-18 cm, lebar pijakan itu 25-30 cm, dan lebar tangga darurat itu minimal 1,2 meter. Nah, border disiapkan itu tiap 3,5 meter sampai 4 meter. Baik, selanjutnya itu ada lift, yaitu terdiri dari lift passenger dengan lift service, yang mana lift ini adalah alat utama untuk buat akses cepat dan efisien antar lantai, yang mana lift ini digerakkan oleh motor listrik dan kabel penyeimbang dan dikontrol secara otomatis di mana untuk lift sendiri ini terdiri dari lift penumpang, lift barang dengan lift darurat untuk petugas kebakaran. Nah, untuk standar ukuran lift penumpang yang saya gunakan itu adalah lift ukuran kapasitas 13 orang, yaitu 1,110 kali 210 cm dengan lebar pintu sekitar 80 sampai 90 cm. Untuk kecepatan sendiri yaitu 1,2 meter 2 meter per detik untuk gedung sedang, sedangkan untuk biasa lebih dari 5 meter per detik itu untuk gedung tinggi. Dan lift ini juga dilengkapi oleh sensor dan rem darurat dan sumber daya cadangan. Nah, lift sendiri juga ini diatur per zona, yaitu ada low, mid, dan high agar sirkulasi lebih efisien pada bangunan tinggi. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana sistem informasi dan sistem keamanan seperti CCTV bekerja di bangunan tinggi, khususnya pada bangunan hotel. Untuk sistem informasi di hotel sendiri ini menggunakan sistem informasi terintegrasi yang dikendalikan secara digital atau terpusat. Untuk sistem check-in dan check-out itu otomatis yang dapat dilakukan melalui layar digital di lobi atau aplikasi di smartphone. Kedua, adanya kunci kamar menggunakan kartu RFID atau mobile key yang bisa digunakan oleh tamu yang terdaftar. Ada yang ketiga itu layar informasi digital area umum seperti lift, koridor yang menampilkan informasi lantai, fasilitas, serta area evakuasi. Ada yang keempat itu sistem manajemen hotel, yaitu hotel management system yang mengatur data tamu, layanan kamar, pemesanan fasilitas, bahkan permintaan housekeeping secara real time. Untuk sistem keamanan CCTV sendiri pada bangunan hotel ini dipasang di titik-titik tertentu yang strategis seperti area lobi dan meja resepsionis, koridor atau koridor kamar di setiap lantai, area lift dan tangga darurat, tempat parkir, pintu masuk dan loading bay, serta area publik seperti restoran, gym, dan kolam renang. Untuk CCTV sendiri ini sudah dilengkapi dengan fasilitas teknologi AI yang bisa mendeteksi gerakan manusia, mendeteksi keramaian berlebihan, mengenali wajah, serta memberi notifikasi otomatis jika terjadi potensi bahaya atau pelanggaran pada bangunan di gedung tinggi. Selanjutnya yaitu ada sistem instalasi listrik. Listrik sendiri ini bersumber dari PLN dan genset. Nah, lalu membagi listrik ke beberapa subpanel, di mana subpanel ini mengatur beberapa distribusi listrik ke zona-zona tertentu. Misalnya yaitu lantai kamar tamu, area lobi dan ruang publik, area restoran dan dapur, area layanan seperti laundry dan layanan teknis lainnya. Nah, dari subpanel ini yang mana terletak pada bagian core yaitu sub mechanical electrical, ya listrik didistribusikan ke penerangan yaitu lampu kamar, koridor, lobi, dan lampu darurat. Distribusikan ke AC dan HVAC, yaitu sistem pendingin udara di kamar, ruang publik, dan area layanan. Dan distribusikan ke lift, yaitu daya besar dengan proteksi untuk keamanan. Dan distribusi ke sistem telekomunikasi dan keamanan, yaitu CCTV, telepon, internet, dan alarm. Nah, proteksi dari
tiap jalur listrik ini dilindungi oleh MCB dan LCB agar aman dari arus lebih dan kebocoran listrik, yang mana terletak pada bagian core, yaitu pada bagian sub mekanikal elektrikal pada bangunan tinggi. Yaitu ada sistem penghawaan. Sistem penghawaan ini pada bangunan tinggi dirancang untuk mendistribusikan udara segar dan sejuk untuk masuk ke bangunan dan membuang udara kotor secara terkontrol. Nah, proses ini dimulai dari chiller plant yang mana terletak pada rooftop. Nah, chiller ini menghasilkan air dingin. Dari chiller, air dingin ini dialirkan melalui pipa-pipa vertikal utama pada bangunan ke seluruh bangunan. Nah, setiap lantai atau zona dilayani oleh unit, yaitu AHU. Nah, chiller water ini masuk ke unit, lalu unit mendinginkan udara di sekitarnya. Nah, udara yang telah didinginkan oleh AHU ini didistribusikan ke ruangan melalui ducting, yaitu atau saluran udara, dan air diffuser di plafon atau di dinding. Nah, ruangan yang didistribusikan ini meliputi area kamar tamu, koridor, lobi, ruang pertemuan, ruang kantor, dan area servis dan maupun area ruang-ruangan yang berada di bangunan tinggi. Nah, untuk udara yang sudah dikeluarkan atau panas itu dikeluarkan melalui exhaust fan, yang mana yaitu pada area toilet, area dapur, dan area basement. Ditarik kembali melalui return air duct. Dan disaring kembali di cooling water untuk mendinginkan ulang. Nah, dari cooling water ini didistribusikan kembali ke bagian chiller. Selanjutnya kita masuk ke sistem air bersih dan air kotor. Untuk air bersih dan air kotor sendiri pada bangunan hotel ini bersumber dari PDAM dan sumur bor. Yang mana dari PDAM dan sumur bor ini masuk ke raw water tank, dan dari raw water tank ini masuk ke ground water tank. Nah, dari ground water tank ini dipompa naik ke atas secara vertikal ke roof tank. Nah, dari roof tank ini dipompa untuk dialirkan ke bagian yang membutuhkan air bersih seperti mesin cuci piring, shower, bathtub, wastafel, dan lain sebagainya. Untuk air kotor sendiri, dari air kotor sendiri, kayak air dari buangan wastafel, closet, shower ini dialirkan melalui pipa pembuangan dan masuk ke area bak pengendap awal dan disaring melalui kerikil, yaitu berada di zona anaerob. Dan setelah dari zona anaerob masuk ke bagian zona aerob, dan dari zona aerob ini masuk ke bak pengendap akhir. Nah, dari bak pengendap akhir ini akan disalurkan menjadi air olahan, yang mana air olahan ini digunakan untuk menyiram tanaman di area luar pada bangunan. Selanjutnya kita masuk ke sistem pembuangan sampah. Untuk sampah sendiri itu terdapat adanya sampah yang terdapat pada area core. Nah, untuk sampah yang akan dibuang itu terdiri dari organik, anorganik maupun sampah daur ulang. Nah, dari sampah ini akan dibuang ke area core sini dan akan dituju ke bagian tempat penyimpanan sementara sampah. Dan dari tempat penyimpanan sementara ini akan diangkut melalui mobil pengangkut sampah. Dari mobil pengangkut sampah akan dibuang ke tempat pembuangan sampah yang sebenarnya. Itu kita masuk ke bagian sistem kebakaran. Nah, sistem kebakaran sendiri ini untuk alatnya itu terdiri dari sprinkler, indoor hydrant box, hidran, APAR, dan smoke detector dan serta sprinkler. Nah, untuk distribusinya ini sendiri, jika smoke detector mendeteksi adanya asap atau panas, sistem alarm akan aktif secara otomatis dan memberikan peringatan suara dan visual. Nah, dari alarm ini mengirim sinyal ke fire alarm control panel. Dan sistem langsung secara otomatis akan mematikan lift dan menyalakan lampu evakuasi dan membuka pintu tahan api otomatis. Dan secara otomatis sprinkler akan aktif jika suhu mencapai 60 derajat Celcius. Nah, dari distribusi sumber dari sprinkler ini dari ground water tank yang didistribusikan langsung naik ke atas. Dan untuk indoor hydrant box ini sendiri didistribusikan juga melalui ground water tank. Nah, jika distribusi habis dari ground water tank akan menggunakan dari hidran di area luar atau menggunakan outdoor hydrant box di area luar pada bangunan. Selanjutnya itu kita masuk ke sistem penangkal petir. Untuk sistem penangkal petir sendiri itu yang saya gunakan yaitu menggunakan sistem penangkal petir Franklin Rod, yang mana Franklin Rod ini bekerja dengan menangkap sembaran petir di puncak bangunan tinggi di mana arus listrik petir ini dialirkan melalui batang konduktor turun ke grounding yang aman di tanah, yaitu bagian earthing electrode, dan sehingga melindungi bangunan dan penghuninya dari kerusakan dan bahaya kebakaran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.